Hai everyone, kami dari kelompok 58 dengan anggotanya yaitu Melva Asmarani, Nurul Aisyah, Salsabila Mujahida, dan Sarah Azizah. Raja Agung merupakan salah satu dari 16 desa yang ada di Kecamatan Tegeneneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Didirikan pada tanggal 1 Januari 1985 dengan luas wilayah 10,85 km persegi atau 1085 hektar. Desa ini berjarak sekitar 55 km dari pusat ibu kota provinsi dan merupakan desa terakhir di Kecamatan Tegeneneng. Adapun batas-batas wilayah Desa Raja Agung yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Kota Agung Kecamatan Tegeneneng, sebelah timur berbatasan dengan Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegeneneng, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumbersari Kecamatan Natar, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Raja Agung Kecamatan Tegeneneng. Kondisi jalan yang ada di desa ini relatif baik, yaitu sebagian besar telah beraspal, dan sarana transportasi yang umum digunakan oleh masyarakat berupa kendaraan beroda 2. Berdasarkan topografi dan kontur tanah, desa ini secara umum berupa persawahan dan perladangan yang berada pada ketinggian di antara 400 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi 7 dusun dan 26 RT. 7 dusun tersebut diantaranya Dusun Pancur, Purworejo, Purworejo 1, Purworejo 2, Purwodadi, Kalangan 1, dan Kalangan 2. Jumlah penduduk yang ada pada Desa Raja Agung sebanyak 6.259 jiwa dengan kepadatan penduduk 576,87 km persegi, di mana sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Komoditas tanaman pangan yang diusahakan yaitu padi sawah, jagung, dan juga singkong. Luas areal padi sawah sekitar 492 hektar dengan produksi mencapai 2.514 ton. Jumlah penduduk yang ada di desa ini paling banyak setelah Desa Bumi Agung dan Trimulyo yang ada di Kecamatan Tegeneneng. Mayoritas penduduknya berjenis kelamin perempuan dan agama yang paling banyak dianut yaitu agama Islam, diikuti dengan agama Kristen, Katolik, dan Hindu. Desa Raja Agung memiliki saluran irigasi yang baik berupa ledeng. Ledeng ini sangat berperan dalam mencukupi kebutuhan untuk pengairan sawah para petani. Selama 5 hari kegiatan homestay berlangsung, kami tinggal di rumah salah seorang petani atau biasa disebut Induk Semang. Beliau bernama Bapak Zainal. Kami lebih sering menyebutnya dengan Pak D. Zainal. Beliau hanya tinggal berdua bersama sang istri yaitu Bude Ibeng. Mereka tinggal di rumah permanen seluas 105 meter persegi dengan luas pekarangan yaitu 800 meter persegi. Induk Semang kami merupakan seorang petani yang mengolah lahan sakap, yaitu dengan perjanjian bagi hasil. Luas lahan yang beliau garap yaitu 8.000 meter persegi, atau orang desa biasa menyebutnya 1 bahu. Komoditas tanaman pangan yang beliau tanam berupa padi sawah dengan cara penanaman yaitu monokultur. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Induk Semang kami adalah mengolah lahan berupa sawah. Sekarang ini, padi yang beliau tanam sudah hampir masa panen, mungkin sekitar 2 minggu lagi. Di saat seperti inilah, burung-burung pemakan padi menjadi masalah yang harus diperhatikan, karena jika tidak, jumlah hasil panen yang akan diperoleh dapat berkurang. Untuk itu, ketika kami di sana, kami membantu beliau untuk mengusir burung-burung yang ada di sawah. Di pekarangan rumahnya, Induk Semang kami memelihara hewan ternak berupa ayam dan bebek. Pakan yang diberikan berupa dedak dan nasi sisa kemarin yang dicampur dengan air hingga menjadi seperti bubur. Hewan-hewan ternak yang beliau pelihara tidak pernah dijual kepada orang lain, melainkan hanya untuk dikonsumsi pribadi atau diberikan kepada anak dan kerabatnya. Induk Semang kami memiliki usaha sampingan berupa pengolahan kopi bubuk. Usaha tersebut telah beliau jalankan sejak 8 tahun yang lalu. Dalam proses produksinya, beliau menggunakan bahan baku biji kopi dan beras dengan perbandingan 1:1. Artinya untuk 1 kilo biji kopi yang digunakan, beliau menambahkan 1 kilo beras. Untuk 1 kali proses produksi, beliau menghabiskan 10 kilo bahan baku. Kopi bubuk tersebut akan dipasarkan ke warung-warung yang ada di desa dan dijual ke masyarakat setempat. Terdapat pula agroindustri lain berupa rumah pembuatan tempe dan pabrik pengiangan padi. Adapun toko sarana pertanian yang ada di desa ini yaitu kios pertanian milik Pak Mamat dan juga kios pertanian milik Pak Nawir. Lembaga penunjang yang ada di desa ini yaitu Bank Keliling, Penyuluh Pertanian, dan Kelompok Tani. Manfaat pelaksanaan kegiatan praktik pengenalan pertanian bagi para mahasiswa adalah memberikan pengalaman langsung dalam bidang pertanian sebagai media belajar dan bersosialisasi terhadap kehidupan para petani yang ada di desa, serta mempelajari berbagai kegiatan usaha tani yang ada di Desa Raja Agung. Harapan kami, semoga kedepannya kegiatan homestay ini akan terus berjalan secara offline seperti sekarang ini.